Nah, tweetnya Mario Dendi kapan keluar penjara, nongkrong di mana biasanya doi? Weh, malah nantangin Mario Dendi yang udah di penjara. Ini aneh banget. Kan katanya Jeffrey Nicole nggak peduli soal uang dan ketenaran. Ya nggak usah. Sama kayak Eric Colim sama Winston Renaldi, mereka berantem berdua. Winston pengennya itu MMA. Biar apa? Biar dapet cuan gitu. Nah, Eric Colim nggak peduli. Dia cuma pengen menghajar si Winston. Jadi tiket-tiketnya itu tidak diberikan kepada Eric Colim. Yang pasti gue tidak akan selebay orang-orang yang mintanya sampai 1 miliar. Itu ada. Yang mau lo lawan? Iya, tadinya. Oh, tadinya. Tapi minta requestnya sampai spektakuler itu. Pokoknya buat Jeffrey Nicole gini lah intinya. Kalau memang beneran mau jadi, just don't make it hard. Randy Pangalila nggak respect sama Jeffrey Nicole gitu. Ternyata Jeffrey Nicole tuh lebay kata Randy Pangalila. Yang pasti gue tidak akan selebay orang-orang yang mintanya sampai 1 miliar. Itu ada. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Vertikal. Kenapa Let's Go kayak gini? Males ngedit ya? Wah, jadi yang Let's Go mau bahas ini tentang Jeffrey Nicole lawan Selos ya. Bagi kalian cewek-cewek ini penggemar Jeffrey Nicole, kalian pasti bingung ya. Ini abang Jeffrey, aku kenapa sih nih? Kok semuanya nih nantangin gitu. Nah, jadi buat cewek-cewek nih ya, cowok-cowok sudah tahu kenapa nih Jeffrey Nicole nih. Singkat aja, jadi Jeffrey Nicole ini kan kalian tahu ya, pernah dia duel boxing gitu. Tanding sama netizen gitu. Nah, jadi ada salah satu TikToker namanya ini Selos, buat TikTok gitu. Jadi dia buat pertandingan boxing dan sekarang lagi naikin banget hype boxing ini. Dan kemarin dia call out atau manggil lawan yang mau dilawan di pertandingan boxing selanjutnya. Dia manggilnya Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole! Jeffrey Nicole! Kalau lo bukan banci, lawan gua di atas ring. Gua akan bunuh ideologi lo di atas ring bersama lo, Jeffrey Nicole. Nah, kenapa seperti itu? Dia bilangnya, gua nggak suka ideologi Jeffrey Nicole. Lu kayak banci, bencong lu gitu. Pakai baju cewek, cium-cium temen cowok. Nah, jadi alasan dia menggunakan ideologi tersebut, menurut Let's Go ya, subjektif ini adalah untuk meramaikan. Biasa ya, jadi kalau kita nantangin orang, biar rame, biar gampang gorengnya nih pakai apa? Ya pakai ideologi tersebut. Nah, sedangkan Celos ini, supaya ada bumbu-bumbu dalam konten, dia menggunakan penyimpangan-penyimpangan yang diduga nggak wajar sama si Jeffrey Nicole ini. Tapi tanggapan Jeffrey Nicole gimana? Nah, tanggapannya aneh. Jeffrey Nicole itu malah minta street fight gitu. Itu gue bacain di Twitternya ya. Nah, jadi udah beberapa hari lalu dan Jeffrey Nicole itu dia bilang kirain pure mau berantem gitu. Ternyata sekalian buat konten doi. Nah, lu nantangin buat nyari duit atau beneran? Kalau beneran ayo street fight, nggak usah dikontenin. Ayo fight aja, kenapa emang bikin yang rapi? Kenapa nggak akhir tahun gitu buat dikontenin tinju resmi live? Terus Jeffrey Nicole ini kayaknya ke-trigger gitu, kayak tersinggung gitu ya. Kalau lu ngerasa gua banci kan karena dibilang banci ya, bencong lu gitu, Jeffrey Nicole. Kalau lu ngerasa gua banci, berantem aja besok siang di Bekasi. Lu tinggal di Bekasi, kita cari Sasana Muay Thai. Oh, selesaiin besok langsung. Lu maunya apa? Biar kita fight dengan kontraknya. Si Selos ini pengen fight pakai kontrak gitu. Nggak usah pakai kontrak, pure berantem aja, ayo. Ngapain buang-buang tenaga? Kan lu yang nantangin berantem with in the ring with kontrak. Nah, jadi di sini nih Jeffrey Nicole menurut Let's Go ya, tuh aneh banget dan aneh gitu. Jadi cewek-cewek ini pasti ngebela Jeffrey Nicole banget nih. Cowok-cowok sekarang ngebela si Selos. Kenapa? Karena Jeffrey Nicole ini di awal dia yang membuat hype berantem dengan netizen gitu, dimana netizennya ini nggak terima tanda kutip nantangin Jeffrey Nicole berantem. Akhirnya Jeffrey Nicole nyamperin ke Bandung netizennya, dan bahkan Jeffrey Nicole cari Sasana dan dikontenin dan direkam gitu. Supaya apa? Supaya memberikan pelajaran bahwa jangan ngomong sembarangan, nanti gua cari lu gitu. Dan Jeffrey Nicole nggak cuma sekali bukan nantangin ya, meladeni tantangan netizen 2 kali gitu. Dan dua-duanya kebetulan dia menang gitu. Ada orang nggak suka sama Jeffrey Nicole dan bukan netizen. Nah, ketika netizen nggak suka sama Jeffrey Nicole ini nantangin di Sasana. Tapi ketika ada konten kreator yang nantangin Jeffrey Nicole, dia nggak mau direkam gitu, maunya di street fight aja. Biar apa? Ini aneh banget sih. Dan Randy Pangalila ya,
itu ngerasa Jeffrey Nicole ini lebay dari tayangan video yang ini. Yang pasti gue tidak akan selebay orang-orang yang mintanya sampai 1 miliar. Itu ada. Ada. Lo tahu sendiri kan? Nggak tahu sih. Alah, nggak usah pura-pura. Tadi off the record lo ngomong. Itu permintaan karena lo memang nggak mau fight lawan gua, makanya lo ya, atau Maksudnya? gua nggak tahu. Maksudnya itu permintaan karena lo takut lawan gua gitu. Ya, Emang lu kemarin mau fight lawan siapa sih? ya ada lah. Oh. Selebriti juga. Selebriti. Dia udah pernah fight belum? Tidak secara beneran, tapi pernah fight. Dia udah pernah masuk ring tapi? Udah dong. Lawan? Netizen mungkin. Nah, ternyata dia bilang, saya nggak bakal selebay orang-orang tersebut gitu yang dirahasiakan namanya. Katanya ada yang minta 1 miliar gitu. Nah, ini dugaan kita adalah Jeffrey Nicole. Nah, jadi di sini dia bilang bahwa Randy Pangalila ini sempat mau fight dengan selebriti yang memang nggak beneran fight gitu, tapi pernah nge-fight lawan netizen gitu. Tapi anehnya, ini seleb ini itu minta harganya tinggi banget nih, sampai 1 M gitu. Tadinya dia respect sama, tanda kutip ya, kita dugaannya adalah Jeffrey Nicole. Dia mungkin respect sama Jeffrey Nicole. Oh, dia suka fight. Ayo kita pengen coba kekuatan masing-masing di dunia fighting gitu. Dan ternyata mintanya ketinggian. Ini Randy ini ngerasa kamu minta ketinggian tuh karena emang lu nggak mau fight sama gua atau memang minta tinggian selangit gitu. Katanya sih Jeffrey Nicole kan bilang cuannya di film gitu, bukan di fighting. Tapi kayaknya sih Randy Pangalila mengundurkan diri untuk fighting melawan Jeffrey Nicole gara-gara alasan yang alay ini ya. Dan Jeffrey akan bermain sama Randy Pangalila. Kayak gue yang mati sih sama Bang Randy. Itu orang, Atlet beneran. Itu orang ngeri banget itu. Lu versus Jeffrey Nicole. Berani nggak? Bukan cuman berani bro, itu bakalan keren sih, gue bakalan semangat banget. menurut Letsko, tadinya sih Letsko mendukung Jeffrey Nicole karena Letsko ngerasa si botak TikTok ini alay. Orang nggak punya masalah apa-apa, tiba-tiba call out cuman buat konten. Nah, ternyata Selos ini, ada tayangan video yang ini. Saya di video ini ingin menyatakan minta maaf, tapi bohong. Bro, aku mau cuan-cuan gitu, mungkin Jeffrey yang bisa jawab. Karena sebenarnya itu cuma secercahan DM gua sama dia gitu loh. Dia butuh framing gua begitu untuk ngumpulin warganya, gua nggak masalah. Tapi apa bro, di bocet itu dia ngejelasin kalau misalkan mau main, boleh. Tapi dia katanya mau bikin sport event dia sendiri dulu. Tapi apakah di isi chat itu Jeffrey tidak menanyakan soal cuan? Apakah saya tidak memiliki nomor manajernya? Jeffrey Nicole, I'm coming. Nah, dia menjelaskan bahwa sebagian chat yang di show off sama Nicole ini itu cuman sebagian kecil aja, dan ternyata di bawah-bawahnya tuh ada chat-chatan tentang nilai-nilai value kontrak atau money atau duit yang bakal Nicole tawarkan ataupun kontrak dengan manajer si Nicole ini. Dan ini semua pertandingan ini diawali oleh siapa? Diawali oleh Eric Colim dan Winston Renaldi. Kalian ingat, dua orang begajulan YouTuber ini, mereka aja otaknya tuh dipakai, harga dirinya tuh dipakai. Mereka ini manly banget. Punya permasalahan di klub, mereka selesai di mana? Di UFC, di MMA gitu. Dan dimenangkan oleh Winston Renaldi. Sekarang Jeffrey Nicole gembar-gembor, stop pembajakan, sok jago. Mario Dendi ditantang sama Jeffrey Nicole. Dia kan pernah tuh nge-tweet. Nah, tweetnya Mario Dendi kapan keluar penjara, nongkrong di mana biasanya doi. Weh, malah nantangin Mario Dendi yang udah di penjara. Ini aneh banget sih Jeffrey Nicole nih, menurut Let's Go sih aneh banget ya gitu. Kita pengen tahu nyalinya Jeffrey Nicole ini beneran nyali atau untuk cuman konten aja. Malah sekarang Let's Go berpikir yang kemarin-kemarin mukulin netizen malah dia yang bikin konten kan. Bukan si dia sih, cuman temen-temennya. Jadi ngerasa yang Jeffrey Nicole ini money oriented nggak sih gitu. Demi duit nggak sih, ya semua orang ya perlu duit gitu. Tapi ini udah jadi persoalan pribadi. Selos udah ngerasa statementnya Jeffrey Nicole ini atau ideologi Jeffrey Nicole ini udah menyerang pribadi gitu. Dan kalau Jeffrey Nicole ngerasa harga dirinya dilukai oleh Selos, terima aja tantangannya Selos, berantem aja. Kan katanya Jeffrey Nicole nggak peduli soal uang dan ketenaran. Ya nggak usah. Sama kayak Eric Colim sama Winston Renaldi. Mereka berantem berdua. Winston pengennya itu MMA. Biar apa? Biar dapet cuan gitu. Nah, Eric Colim nggak peduli. Dia cuma pengen menghajar si Winston. Jadi tiket-tiketnya itu tidak diberikan kepada Eric Colim. Yang jual tiket cuma Winston Renaldi. Nah, jadi Winston Renaldi dapat ketenarannya sama dapat duitnya. Eric Colim itu gentle banget. Dia nggak peduli, oke, aku nggak usah jual tiket, gua nggak usah jual tiket, lu aja yang jual tiket,
ya pokoknya kita ketemu gue hajar lo gitu. Jadi kalau Jeffrey Nicole ngerasa nggak terima dikatain banci, terus pengennya berantem aja, ya udah boxing boleh, Muay Thai boleh gitu. Jadi kenapa Jeffrey Nicole punya aturan jangan direkam? Nah, itu kan terserah Selos. Kalau Selos pengen ngerekam ya rekam. Kalau Jeffrey Nicole nggak pengen direkam ya nggak usah peduliin gitu. Jeffrey di sisinya Jeffrey Nicole gitu. Apa Jeffrey Nicole ini nggak mau kalah? Dia cuma berani nantang netizen yang nggak bisa tinju. Nah, sekarang Selos nih udah mulai latihan tinju, apa nggak berani terima tantangan dari Selos yang udah latihan tinju? Nah, takut kalah ya. Nah, ini pertanyaan ya. Jadi, cewek-cewek, let's go yakin di pihak Jeffrey Nicole. Kasian ayangku ganteng, papi culoku gitu. Nggak ada salah apa-apa, ajak orang berantem mulu gitu. Nah, pertanyaan yang kedua adalah kenapa banyak orang yang nantangin Jeffrey Nicole berantem? Kenapa? Pertanyaannya, kenapa banyak content creator yang nantangin Jeffrey Nicole berantem? Jeffrey Nicole salah apa? Nah, jawabannya adalah karena Jeffrey Nicole dan timnya mungkin, atau temennya, itu mempublikasikan dirinya bisa berantem dan boxing. Mempublikasikan bahwa kalau ada yang macam-macam sama Jeffrey Nicole, dia nggak terima, dia bakal hajar atau dia bakal tantang orang itu di ring. Nah, sekarang giliran Jeffrey Nicole ditantang. Oh, kalau kita pengen nantang Jeffrey Nicole harus di ring. Ya udah, sikat aja. Jeffrey Nicole-nya yang nggak mau. Ini bener-bener aneh sih. Menurut Let's Go ini aneh banget ya sebagai penikmat combat boxing kemarin ya. Menurut Let's Go, Selos sih nggak terlalu bener, tapi Jeffrey Nicole yang lebih salah. Selos tidak benar, tapi Jeffrey Nicole yang lebih salah. Nah, itu karena banyak orang yang menantang Jeffrey Nicole setelah melihat video Jeffrey Nicole bisa berantem. Ternyata pas diajak berantem sama orang yang pengen berantem beneran, Jeffrey Nicole-nya tidak ada jawaban. Nah, gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya.